Nah, pemirsa, langsung saja kita menuju ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk memantau hari pertama pelaksanaan retret kepala daerah. Sudah ada reporter Berita 1 Riki Harhab dan juru kamera Muhammad Rizky di sana, serta kontributor Berita 1 ada Oleda Wiwisana di Yogyakarta. Dan kita ke Riki terlebih dahulu. Selamat sore Riki. Riki, apakah seluruh kepala daerah terkonfirmasi hadir dalam retret di hari pertama ini, Riki? Konfirmasi kehadirannya, Nisrina, masih kami tunggu karena memang dijadwalkan seharusnya ada 503 kepala daerah terpilih yang mengikuti retret selama 7 hari ke depan. Tetapi apakah mereka hadir semuanya? Ini data resminya kami masih tunggu. Nanti rencananya memang akan disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Tetapi dari yang kami cermati di lapangan, sejumlah kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP, kami tidak melihat kehadirannya, seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali Iwayan Koster, maupun Wali Kota Semarang Agustina Wuliajeng. Kami tidak melihat kehadiran 3 tokoh PDIP ini hadir dalam retret yang dilakukan pada hari pertama ini. Dapat kami, sehingga memang Nisrina untuk kehadirannya nanti masih kita tunggu konfirmasinya oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Saat ini yang sedang berlangsung, Nisrina, seluruh kepala daerah yang mengikuti retret di hari pertama sampai hari ke-7 sudah berada di dalam kompleks Akademi Militer. Sebelumnya mereka terlebih dahulu diperiksa kesehatannya, nantinya diberikan tanda ada warna merah, hijau, dan juga kuning. Kalau untuk yang berwarna merah ini dikhususkan bagi kepala daerah yang mengidap penyakit berat dan juga bisa menjadi perhatian tim medis ketika retret berlangsung. Kemudian yang bertanda kuning ini masih dalam tahap observasi, dan juga yang bertanda hijau ini dalam kondisi sehat. Semuanya sudah dilakukan pengecekan kesehatan dan juga sudah masuk ke dalam kompleks Akmil menggunakan seragam Komcat, dibagi menjadi beberapa kompi. Mereka sudah masuk mengikuti prosesi penyambutan. Tadi kepala daerah ini langsung disambut dengan iringan drum band Lokananta, disambut langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Gubernur Akmil. Saat ini prosesi penyambutan sedang berlangsung di dalam kompleks Akmil. Kami awak media tidak diperkenankan masuk ke dalam, tapi kami tadi mengikuti seluruh rangkaian di mana seluruh kepala daerah ini tiba di Wisma Sumbing, kemudian dilakukan pengecekan kesehatan, dibariskan di depan Akmil, dan saat ini sedang menuju ke dalam untuk mengikuti rangkaian retret selama 7 hari ke depan, Nisrina. Baik, Riki, tadi Anda sebutkan terkait dengan data total yang sudah hadir di sana belum ada, masih menunggu dari Bima Arya. Namun tadi Anda juga menyebut bahwasannya ada 3 tokoh utama yang terpilih menjadi kepala daerah dari pihak PDIP. Ini tidak nampak. Apakah sudah ada alasan ketidakhadiran kepala daerah tersebut, Riki? Untuk alasan pastinya masih kita tunggu nanti keterangan dari Bima Arya. Tetapi memang kalau kita bisa mencermati, kami yang melihat langsung kondisi di lapangan, memang setidak banyaknya ketidakhadiran dari 3 tokoh PDIP ini menyusul adanya instruksi yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar menunda retret di Magelang. Oleh karena itu memang ada sejumlah kepala daerah lainnya juga yang seharusnya sudah bersiap untuk datang ke sini. Ketika instruksi tersebut dikeluarkan pada malam hari, mereka memilih untuk menunda keberangkatan. Salah satunya adalah Bupati Tapanuli Tengah, yaitu Masinton Pasaribu, yang juga tidak terlihat dan tidak mengikuti retret yang kami lihat saat ini. Sehingga memang ini juga ditenggarai menjadi salah satu ketidakhadiran. Alasan ketidakhadiran tokoh-tokoh yang berasal, tokoh dan juga kepala daerah yang berasal dari PDIP. Tetapi untuk resminya nanti kita tunggu berapa jumlah kehadirannya dari 503. Apakah banyak yang tidak hadir atau tidak, nanti masih akan disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Sementara itu, Nisrina, dapat kami informasikan setelah ini seluruh rangkaian acara yang kemudian akan diikuti oleh seluruh kepala daerah yang ikut, nanti setelah prosesi penyambutan yang saat ini sedang berlangsung sudah selesai, mereka akan keluar kembali menggunakan 14 bus menuju ke tenda masing-masing. Masing-masing tenda ini terdiri dari 180 tenda. Ini adalah tenda yang sama digunakan ketika retret Kabinet Merah Putih kemarin, yang terdiri dari 2 sampai 4 kepala daerah di sana. Di sanalah nanti mereka akan beristirahat terlebih dahulu
Isoma, kemudian nanti pada pukul 21 malam akan dilanjutkan dengan santap malam bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Barulah keesokan harinya sekitar pukul 6 pagi rangkaian agenda ataupun kegiatan di retret hari kedua akan dilakukan, akan diikuti oleh kepala daerah ini, tetapi materinya apa saja kami masih menunggu informasi tersebut. Tetapi yang jelas Bima Arya bilang setidaknya nanti ada 40 lebih Menteri Kabinet Menteri Kabinet Merah Putih, maksud kami, yang akan memberikan pemaparan ataupun pembekalan kepada kepala daerah terpilih. Di antaranya disebut bahwa Sri Mulyani juga akan hadir memberikan pembekalan soal efisiensi anggaran, kemudian juga Badan Gizi Nasional juga akan memberikan pembekalan, yaitu seputar bagaimana pengimplementasian program makan bergizi gratis, yang pada intinya Nisrina secara keseluruhan retret ini adalah untuk menyelaraskan asta cita dari Presiden Prabowo Subianto agar memang bisa selaras dan juga implementasi di lapangan ini sesuai dengan visi misi dari Prabowo Subianto. Selain itu, Nisrina, retret kali ini juga menjadi momen untuk melatih begitu keakraban dari seluruh kepala daerah agar memang diharapkan nantinya setelah retret selesai, lintas sektor, lintas daerah ini bisa saling berkoordinasi ketika ada hal-hal yang dibutuhkan secara mendesak. Selain itu, Bima Arya bilang yang paling utama adalah memberikan pemahaman soal tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah. Karena tidak semua dari 503 kepala daerah ini tidak semuanya berlatar belakang politik pemerintahan, ada yang berlatar belakang pengusaha, selebriti maupun dari background lainnya, sehingga butuh pemahaman agar semuanya memiliki pemahaman yang sama soal tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing. Selain itu, Nisrina, juga yang menjadi pembahasan adalah soal ketahanan nasional. Lemhanas nantinya dijadwalkan akan memberikan materi, tapi yang sedikit berbeda dengan retret yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih sebelumnya, tidak terlalu banyak kegiatan fisik yang diikuti oleh kepala daerah kali ini. Kebanyakan ini nantinya hanya fokus pada kelas-kelas kecil yang sudah dibentuk ketika pembekalan, nantinya akan diisi oleh beberapa kelompok agar bisa saling kenal, saling mengakrabkan diri, dan juga bisa mengatur chemistry sesama kepala daerah ini, Nisrina. Sehingga masih akan kita tunggu bersama karena ini memang masih baru hari pertama, ditandai dengan tadi penyambutan di dalam Kompleks Akmil, dan selama 7 hari ke depan akan mengikuti retret di Kompleks Akmil Magelang. Kami kembalikan ke studio, Nisrina. Baik, ya, kita masih menunggu konfirmasi dari pihak Kemendagri terkait dengan data-data dan juga alasan ketidakhadiran sejumlah kepala daerah terpilih yang belum hadir di sana saat ini, Riki. Lantas kapan ini rencananya Kemendagri Bima Arya akan menyampaikan informasi selengkapnya? Kalau sesuai dengan rundown, memang seharusnya tadi jadwal atau data terkumpul sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Nisrina. Bisa dikonfirmasi berapa total kehadiran, karena memang seluruh kepala daerah yang hadir ini sudah terkonfirmasi, sudah terregistrasi di Wisma Sumbing, tempat titik kumpul dan transit untuk melakukan proses pemeriksaan kesehatan di sana. Tetapi memang saat ini Bima Arya masih berada di dalam Kompleks Akmil mengikuti prosesi penyambutan. Jadi setidaknya nanti setelah semuanya selesai, seluruh kepala daerah ini sudah mengikuti prosesi penyambutan, keluar lagi ke depan Akmil di Jalan Gatot Subroto menggunakan bus, nanti kembali ke tenda masing-masing. Disitulah nanti momen ketika Bima Arya menjelaskan apa yang menjadi alasan ketidakhadiran dan berapa yang tidak hadir di dalam retret kali ini. Tetapi ia menjelaskan memang meskipun retret ini sudah diatur dalam amanat undang-undang, seperti yang tadi juga Anda sampaikan di awal, bahwasanya memang tidak ada konsekuensi hukum yang diterapkan kepada kepala daerah yang tidak hadir, tetapi ia bilang ada kemungkinan sanksi dari kepanitiaan yang akan diberikan atau disampaikan. Tetapi apa itu, apakah ada berupa sanksi dan teguran lainnya, ini yang masih sama-sama kita tunggu, Nisrina. Nanti kita akan coba untuk menanyakan soal hal itu. Untuk sementara kami kembalikan dulu ke studio. Baik, Riki Harahap melaporkan langsung dari Akmil Magelang, Jawa Tengah, dan selanjutnya kita akan menuju ke Olenda Wibisana di DPC PDIP Yogyakarta. Selamat sore, Wibi. Ada informasi bahwasannya sejumlah kepala daerah terpilih dari PDIP ini sempat berada di sana. Apa sebetulnya yang dilakukan oleh para kepala daerah di sana? Mengapa ini belum bergerak ke Magelang untuk mengikuti retret? Dan benarkah kepala daerah yang berada di sana ini berasal dari PDIP dan tengah menunggu arahan juga dari Ketua Umum? Ya, Nisrina, betul pada hari ini dari sejak Jumat siang beberapa kepala daerah dari kader PDIP terpantau memasuki gedung DPC PDIP Yogyakarta.
beberapa kepala daerah tersebut melakukan pertemuan atau bertemu secara langsung dengan beberapa kepala daerah yang lain di tempat ini, namun dilakukan secara tertutup. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, beberapa kepala daerah ini memang melakukan transit di kota Yogyakarta sebelum nantinya akan menuju ke lokasi retret di Akmil Magelang. Namun sebelum mereka melakukan perjalanan atau berlanjut menuju mengikuti retret di Akmil Magelang, mereka masih menunggu instruksi dari DPP PDIP Jakarta. Itu di sini. Sementara itu informasi terakhir, beberapa kepala daerah sendiri memang sengaja melakukan transit di Yogyakarta, dan mereka ada beberapa juga yang langsung menuju ke Magelang, dan mereka akan stay di beberapa hotel yang tersebar di wilayah Magelang dan juga di Yogyakarta sambil menunggu instruksi lanjutan dari DPP PDIP. Gitu nih, Sina. Baik, jadi sampai dengan sore hari ini, apakah masih ada sejumlah kepala daerah yang bertahan di DPC Yogyakarta? Bibi? Ya, untuk sampai sore ini di DPC Yogyakarta sudah sepi, jadi beberapa kepala daerah yang sempat transit di tempat ini sudah bergerak, sebagian menuju ke Magelang, salah satunya Bupati Manokwari dan beberapa kepala daerah yang berasal dari Provinsi Papua. Sementara sebagian lagi masih mencoba transit di kota Yogyakarta yang tersebar di beberapa hotel di Yogyakarta sambil menunggu instruksi lanjutan apakah akan melanjutkan menuju ke Magelang atau tidak. Begitu, Kristina. Baik, jadi belum dapat dipastikan apakah sejumlah kepala daerah ini langsung menuju ke Akmil Magelang atau hanya mendekati daerah Magelang sambil menunggu instruksi lanjutan, seperti itu, Ibi? Betul, Nisrina. Jadi belum bisa dipastikan karena dari DPC sendiri tidak mengeluarkan statement resmi terkait apakah mereka akan mengikuti atau tidak retret yang diadakan di Akmil Magelang. Namun mereka sifatnya masih menunggu instruksi lanjutan apakah mereka diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk mengikuti retret di Akmil Magelang. Gitu, Nisrina. Baik, Olena Wibisana melaporkan langsung dari Yogyakarta, dan sebelumnya juga ada Riki Harahap di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Dan